Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan berikut presentasi dari kelompok kami. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Trisno. Pengertian akidah. Akidah menurut bahasa Arab atau etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, ataksiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ikamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan al-rabhu bikuah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau etimologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, tauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih. Sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Agus Mangsum. B. Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ahlul Sunnah wal Jamaah sering disebut kelompok Sunni di kalangan umat Islam Syiah. Polarisasi ini keliru karena Syiah bukan Islam. Secara bahasa, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata. Yang pertama, ahlul atau ahli, 2 sunnah, yang ketiga jamaah. Sunnah secara bahasa berasal dari kata sunnah yang artinya jalan. Dalam KBBI, sunnah diartikan sebagai jalan yang biasa ditempuh, kebiasaan atau aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinuklinikan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Hadis. Dengan demikian, secara bahasa, ahli sunnah wal jamaah artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam mengamalkan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Charlie. Penyebab penyimpangan akidah yang pertama adalah ketidaktahuan atau jahil akan akidah yang benar disebabkan berpaling dari mempelajari dan pengajaran disampaikan, kurangnya perhatian dan kurang menganggap penting permasalahan akidah. Selanjutnya adalah fanatik buta dengan keyakinan orang-orang tua dan nenek moyang, sangat memegang erat keyakinan tersebut walaupun sudah tahu salah dalam meninggalkan kebalikannya meskipun keyakinan itulah yang benar. Selanjutnya taklid buta dengan menjadikan apa kata orang dalam masalah akidah tanpa tahu dalilnya sejauh mana validitasnya, dan lalai dari mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, tenggelam dalam peradaban pemikiran yang berat-baratan yang berorientasi materialistis. Selanjutnya ada gulu atau berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang yang soleh sehingga menempatkan mereka di atas kedudukan mereka yang semestinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Damayanti. Syiah adalah kelompok menyimpang yang cukup awal muncul dari tubuh kaum muslimin. Awalnya penyimpangan ini hanya sekedar melebihkan ahli dan ahli bait Rasulullah. Lalu penyimpangan mereka semakin parah sampai pengutusan sebagian ahli bait. Demikianlah setiap penyimpangan dan bid'ah pada umat ini. Awalnya kecil bahkan menyerupai kebenaran, kemudian membesar dan bahkan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Khawarij adalah kelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37-40 Hijriah. Bahkan benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan, tetapi inti akidah atau pemikiran mereka sama. Murijiyah. Salafatus Saleh bersepakat bahwa keimanan itu mencakup kebenaran dalam hati atau keyakinan, ucapan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Adapun kaum Murijiyah mengatakan bahwa amal tidak termasuk dalam keimanan.
Sebagian kelompok Murji'ah mengatakan kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat atas kekafiran. Mu'tazilah adalah kelompok aqlaniyah atau ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka banyak mencampur adukan syariat dengan filsafat dan akal. Di antaranya, pokok pemikiran mereka adalah ada yang disebut dengan ushul khamsah atau pokok yang 5. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.